Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Izin diharapkan semua on cam ya. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, silakan on cam biar sambil tatap muka dengan yang lainnya. Oke, saya informasikan jika Zoom ini penuh, mungkin yang lain bisa nanti diinfokan saja ya, karena kan bagaimanapun ini memakai Zoom yang apa ya, tidak Zoom pasca bayar, jadi harus Zoom yang memang dikondisionalkan saja. Jadi nanti tak harap untuk diberitahukan kepada teman-teman yang lain supaya nanti diinfokan saja info-info yang sekarang saya sampaikan. Oke, sebentar saya akan balas dulu di grup. Total mahasiswa di grup, izin bertanya, ada berapa? 100 lebih ya? Sebentar. 118, Pak. Oke, 118. Oke, bisa saya mulai? Saya butuh waktu cuma 20 menit. Ini maba semua, betul? Ya, Pak, betul, Pak. Betul, Pak. Ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Ada yang sudah berkeluarga ya? Ada yang sudah berkeluarga? Atau nggak tahu, Pak. Belum ada, Pak, kayaknya, Pak. Semuanya. Nggak tahu, saya nggak tahu. Oke, ya, baik. Perkenalkan, nama saya sudah saya kenalkan ya di grup, yaitu Muhammad Aris, SUM MPD. Saya asli dari, ini perlu kenalan nggak saya? Perlu? Boleh, Pak. Boleh, Pak, boleh. Perlu. Ya mungkin asal saya sudah tahu ya sedikit, suara saya agak medok ya. Kalau yang medok-medok itu dari Jawa biasanya. Ya, saya asal dari Jawa, asli dari Demak, yang suka ke Demak, dan di sana ada makam Sunan Kalijaga, yaitu saya asli dari sana, Semarang ya, kota santri. Nggak usah lah saya sebutkan kelahiran tahun berapa, mungkin yang punya Indigo bisa lihat sendiri saya usianya berapa. Aditya mau ngomong kayaknya, Aditya. Oke, lanjut. S1 saya dapat gelar dari UIN Ciputat atau UIN Syarif Hidayatullah. Ciputat? Ada yang dari Ciputat? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, S2 saya dari Unindra, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengar nih, Unindra. Mana Unindra? Teman saya ada yang di Unindra, Pak. Oke, nanti kita sambung aja ya. Unindra, Ya, mudah-mudahan bisa pertukaran pelajar lah kalian nanti di semester 5. Boleh itu, Pak. Oke, lanjut. Ini mata kuliah Bahasa Indonesia. Iya, saya Wali. Kemarin banyak, saya kadang-kadang dapat pertanyaan dari mahasiswa, Pak, kenapa kita harus bertemu dengan, di perguruan tinggi harus bertemu dengan mata kuliah Bahasa Indonesia lagi. Coba saya tanyakan kepada kalian semuanya, kita di negara Indonesia, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia lagi? Karena tuntutan literasi. Indonesia, baik pelajar maupun mahasiswa, masih banyak yang miskin literasi. Apa itu literasi? Literasi itu apa? Membaca. Ingat, definisi literasi bukan hanya membaca saja, tapi mendengarkan dari orang-orang yang notabene mempunyai wawasan yang luas.
saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa semuanya, kenapa saya menyebut teman-teman, supaya lebih care, supaya kita lebih bersahabat. Tempatkan kalian bukan di posisi SMA lagi, tapi sekarang kalian sudah menjadi seorang akademisi. Akademisi beda jauh dengan anak sekolah. Jika anak sekolah, semua dimanjakan oleh guru-gurunya dan orang tua lainnya, orang tua mereka. Tapi kalau sudah akademisi, kalian harus siap capek, harus siap menerima kelelahan, harus siap menerima konsekuensi yang benar-benar harus dihadapi dengan cara kedewasaan. Itu aja. Jadi saya tidak mau mendengar lagi, Pak, tugas kok seperti ini. Pak, kok materinya seperti ini. Jangan sampai pernah keluar kata-kata seperti itu ya. Karena semua dosen itu pasti menyikapinya dengan santai. Karena apa? Karena kalau kalian sudah jadi mahasiswa dan sudah masuk kampus, sudah mengerti semua prosedur dan tuntutan hidup menjadi seorang akademisi. Begitu. Nanti saya akan sisakan waktu sekitar 10 menit untuk pertanyaan. Silakan ajukan aja. Bertanya apa aja. Yang jelas terkait dengan materi atau mata kuliah kita dan kedepannya untuk kalian. Karena ini maba kan gitu loh. Dan sedikit saya ceritakan bahwa ketika dulu saya jadi mahasiswa, itu saya asli dari Jawa dan background saya memang pesantren. Saya alumni pesantren, kemudian ke Jakarta seperti orang katro ya. Ada yang tahu katro artinya apa? Katro itu orang desa ketika ke Jakarta itu pakai sendal jepit. Saya pertama kali kuliah pakai sendal jepit saya. Jadi saya kira begini, tidak usahlah kita ungkit-ungkit masa lalu yang mungkin menurut kita, Pak, kok norak sih, Pak, kok katro, itu dulu. Tapi semua itu bisa diraih dengan kesungguhan kita sering berliterasi. Jadi yang jarang-jarang teman-teman ketahui bahwa manfaat dari literasi, kenapa harus ada mata kuliah bahasa Indonesia sangat penting sekali. Makanya saya dari dulu hobi baca novel. Saya baca apa saja, asal itu positif. Bahkan di rumah saya novel itu di kantor saya di rumah itu punya kantor pribadi. Kemudian novelnya hampir lebih dari 2 lemari penuh. Maka nanti teman-teman jika mau main ke rumah saya boleh baca novel saya sepuasnya. Di sini ada yang hobi baca novel. Apa udah mager semua? Males. Komik saya Pak, komik. Oh, komik ya? Suka. Nah, tadi Apa manga yang menjawab Baca Haikal apa? ya? Sandra. Oke, Haikal. Coba bedanya komik dengan novel apa, Kal? Kita santai aja dulu sebelum. Aduh, kurang tahu deh, Pak. Oke, kalau komik itu kan 70% wahananya hanya wawasan gambar ya. Jadi dibantu dengan gambar ya, betul? Betul, Pak. Nah, Betul. sedangkan segi dari visual novel itu 100% semua bergenre narasi atau paragraf, betul? Betul, Pak. Nah, Bapak. novel dibuat dari parafrasa yang dibuat secara dunia nyata maupun fiktif. Bedanya kalau komik itu tidak perlu membaca tulisan sudah paham gambarnya itu ngapain, betul? Betul, Pak. Nah, Betul, Pak. sedangkan novel itu dari otak kalian, mata kalian, kuping tidak usah digunakan, indera kuping, indera pendengaran tidak usah. Indera perasa, indera hati, perasaan, jiwa, raga, itu masuk semuanya. Makanya, penting baca. Ketika kita baca novel, semua indera tubuh kita masuk semuanya. Cuman, kemarin di kelas yang lain, ada yang menanyakan bagus sekali, Pak, tolong kasih tips supaya saya itu giat membaca, Pak. Entah novel apapun gitu. Itu makanya, banyak anak-anak modern sekarang sering galau, sering mencurahkan apa-apa di sosmed. Betul ya, sekarang kan dunia sosmed itu luar biasa. Kalau kalian tidak hati-hati bisa terpenjarakan kalian. Makanya saya harapkan teman-teman mahasiswa dari sekarang, ayolah sering-sering baca apapun. Karena awal mula kalian suka baca, tips saya dulu itu membaca novel. Apapun saya beli novel itu. Karena makanya sekarang itu
bedanya seorang reporter dengan orang biasa itu jelas. Seorang reporter ketika dia di depan TV, dia memang membaca di TV atau contekan, tapi dia memberikan semuanya pakai intro. Intronya apa? Dari wawasan mereka. Dari baca ini, baca ini. Saya yakin semua reporter, semua yang sudah masuk di televisi ketika suruh memberikan sebuah wacana, itu mereka lupa sama sekali. Tapi karena mereka suka baca, karena mereka berwawasan yang luas, saya kira bisa ditutupi kekurangannya dengan membaca tersebut. Begitu ya. Oke, lanjut. Sebelum nanti ada pertanyaan, saya coba terangkan ini kan karena kalian masih baru, jadi mungkin ada yang belum paham cara mengupload tugas ya. Oke, langsung saja kita masuk ke MyBase ya. Sedikit saya terangkan tentang aplikasi MyBase. Mungkin di sini mungkin ada yang belum tahu dan lain sebagainya. Saya akan share screen. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya? Sudah. Kelihatan Pak. Minggu kemarin banyak pertanyaan yang japri ke saya, Pak, cara mengupload tugas seperti apa? Oke, saya akan terangkan dari awal. Ingat, ketika masuk MyBase, saya akan tekankan teman-teman wajib atau utamakan absen terlebih dahulu. Kalau saya kan dari segi dosen, saya absen ini ya. Masuk, klik. Oke, di sini sudah tertera nama-nama kalian semua nih. Ya, 100 sekian mahasiswa sudah saya pantau. Jadi tidak ada yang terlepas dari saya. Paham ya? Ketika warnanya hijau itu berarti sudah hadir. Ketika masih hitam, misalkan di sini tidak hadir berarti dia belum absen. Paham ya? Oke. Kemudian balik lagi. Tiap perkuliahan e-learning, ini kan masih pandemi, jadi masih e-learning. Fokus dengan 3 kolom. Nih, kolom pertama yaitu apa? Kolom ruang diskusi. Yang kedua ruang materi. Yang ketiga ruang tugas. Ini dari segi saya. Kalau mungkin teman-teman ada berbeda ya, intinya tidak akan jauh ya. Yang pertama saya minta fokus ke ruang materi terlebih dahulu. Di ruang materi itu ada materi yang sudah saya upload dalam bentuk slide maupun video pembelajaran. Paham ya? Fokus ke 2 kolom tersebut. Karena apa? Jadi nanti teman-teman itu menemui sekitar 14 pertemuan. 14 pertemuan perkuliahan. Tidak semuanya saya akan berikan tugas per pertemuan. Hanya sekitar 8-9 pertemuan saja. Makanya sering-sering cek di kolom tugas. Ya, ketika ada pertemuan tersebut pasti ada tugas. Kalau tidak ada, ya saya kira sudah tidak mengerjakan tugas. Hanya memahami kriteria dalam ruang materi saja. Paham? Itu ya. Oke. Nah, ruang diskusi harap selalu ditanggapi karena saya nilai semua. Mau kan saya nilai? Jadi saya kelihatan nanti. Otomatis siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Siapa yang hanya sekedar absen dan artinya meninggalkan gitu saja. Hanya sekedar absen saja. Saya suka mahasiswa aktif. Bertanya apa aja. Jangan sampai nanti di grup itu ada namanya grup horor atau grup kuburan. Jadi diem saja ketika saya tidak tanya, ya tidak ada yang bertanya gitu loh. Saya suka di grup WA itu ya kalian manfaatkan saja pertanyaan apa aja terkait apa aja. Nah yang bertanya pun saya akan note, saya akan berikan apresiasi entah nilai tambahan dan sebagainya. Jangan khawatir, selalu saya akan kasih penghargaan atau apresiasi bagi mahasiswa yang bertanya. Karena di grup itu begini sistemnya. Ini kan ada 100 mahasiswa lebih. Ketika satu mahasiswa bertanya, pasti kan memancing mahasiswa yang lain kan, betul? Nah, nanti bisa ditanggapi dengan mahasiswa yang lain, ditanggapi apa aja silakan, nggak masalah. Itu. Oke, lanjut aja. Saya akan terangkan di kolom materi ya. Di kolom materi ini di pertemuan kedua nih. Ya, sekarang tentang ragam bahasa. Teman-teman sudah absen pasti ya. Silakan udah absen, nggak apa-apa. Sudah bisa diabsen. Ragam dan laras bahasa.
harap dipahami nanti di video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Nih, mungkin teman-teman semuanya juga ada yang mungkin dalam hatinya mengucapkan, Pak, saya mungkin kendala paket. Ya mudah-mudahan selama ini sih kalian tidak ada kendala paket ya, lancar-lancar saja, amin ya. Karena begini maksud saya, kalau materi saya hanya upload di sini, nih kalian bisa ini nih, kalian bisa nanti unduh. Ini kan slide dari kampus. Kalau saya hanya upload di sini, saya yakin teman-teman tidak akan paham secara keseluruhan. Makanya saya buat YouTube dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya akan bikin, walaupun saya mungkin membagi waktu sesibuk mungkin, saya akan berikan materi sejelas-jelasnya untuk teman-teman pahami. Karena di sini terdapat Zoom saya pribadi atau visual rekaman saya, dan saya jelaskan tentang slide-slide yang ada di kampus yang saya upload di MyBest tersebut. Itu ya. Jadi saya harap teman-teman fokus ke video pembelajaran, karena bagaimanapun pemahaman itu harus dicapai ya setiap pertemuan untuk menunjang di akhir semester nanti. Bisa dimengerti? Bisa ya? Alhamdulillah. Oke, bisa. Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa, langsung saya terangkan di sini saja terkait apa? Cara ngupload tugas. Perlu saya tekankan, ngupload tugasnya hanya link Google Drive ya, hanya link Google Drive. Jadi teman-teman pasti sudah punya email ya, sudah punya email masing-masing. Nah, email itu kan bapaknya pasti ada namanya Google Drive kan. Kemarin ada nanya lucu seperti ini, Pak, saya tidak tahu cara buatnya Google Drive seperti apa. Kan otomatis begini, teman-teman kalau sudah punya email, otomatis di handphone masing-masing sudah punya Google Drive kan, paham? Sudah otomatis tuh, APK-nya sudah masuk sendiri. Ketika teman-teman beli handphone, itu sudah ada APK-nya Google Drive. Karena itu inti dari segala intri media yang harus ada di aplikasi Android. Jadi teman-teman upload, boleh tugasnya dalam bentuk Word ataupun PDF, atau bentuk foto yang di JPEG, boleh apa aja. Nanti diupload di Google Drive, baru teman-teman link yang di Google tersebut, hasil tugas pengerjaan tugas dari mata kuliah saya, di copy paste aja atau disalin, baru ditaruh atau diletakkan, ditaruh bahasa mantu, diletakkan di kolom tugas pengumpulan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya Allah, Pak. Sekitar 11 menit lagi, saya akan adakan sesi pertanyaan. Silakan yang bertanya, saya akan tulis namanya, dan mudah-mudahan terbawa di mimpi saya ya, namanya tersebut. Di sini nggak ada yang nanya nih. Coba, ada yang bertanya silakan. Pertanyaan apa aja silakan. Mau nanya nggak, Pak? Oke, siapa namanya? Irfan, Pak. Irfan, dari kelas? Dari kelas kode kelasnya 44 1A 06. Oke, let's go. Irfan mau bertanya apa? Tanya apanya dia kan? Silakan. Terkait mata kuliah, terkait ke depan, trik-triknya gimana Pak? Atau motivasi masukan, terserah apa aja Irfan. Kan hari ini Bapak ini ya masih tugas buat kita ya. Betul. Bisa jelasin sedikit nggak Pak tentang tugas? Ragam tugas ya? Itu terkait tugas ya? Iya Pak. Oke. Saya akan buka lagi ya. Thank you Irfan, pertanyaan bagus sekali. Saya akan buka tugas. Sebentar, saya akan share screen. Berarti saya harus share screen lagi ya. Ini kita buka tugasnya. Ini tugasnya kan begini. Membuat contoh dalam jenis ragam bahasa. Deskripsinya adalah harap diperhatikan. Nah, harap, saya tadi lupa menerangkan. Harap diperhatikan tanggal mulai waktu, ini deskripsi, silakan pahami, terkait dengan syarat untuk mengumpulkan tugas. Jadi teman-teman itu ketika mengumpulkan tugas, bukan wajib sih, tapi apa ya, saya itu pengen, bukan saya tidak percaya dengan teman-teman untuk menonton video pembelajaran. Tapi sebaiknya, karena ada nilai plus di situ ya, sebaiknya sertakan screenshot video pembelajaran untuk membuktikan bahwa teman-teman sudah memperhatikan
materi dari saya. Untuk tanggalnya, jeda dan akhir atau ending pengumpulan itu dilihat di mulai. Ini mulai sudah saya buka dari jam 6 yang tadi ya, pagi ini. Kemudian terakhir dikumpulkan tanggal 27 jam 11 malam. Terkadang tugas saya jeda sampai 2 hari atau 3 hari bahkan 4 hari, tergantung tingkat kesulitan tugas. Semakin lama jeda tugas pengumpulan berarti menurut saya semakin sulit. Saya akan download terlebih dahulu. Tugasnya adalah, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Tugas pertemuan 2. Mengapa ragam bahasa yang baik banyak digunakan oleh kalangan terdidik, kalangan pejabat maupun kalangan pengusaha, pebisnis? Iya, silakan. Masih di Google Pak, belum di PDF. Oh, belum di PDF ya? Oh, sebenarnya. Oke. Saya screenshot lagi ya. Ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Pak. Saya ulangi. Tugas ke pertemuan kedua. Mengapa ragam bahasa yang baik banyak digunakan oleh kalangan terdidik, kalangan pejabat, maupun kalangan pengusaha atau pebisnis? Jelaskan. Alasan masing-masing menurut teman-teman dari ketiga kalangan tersebut dan berikan masing-masing contohnya. Jadi saya minta teman-teman semuanya menjelaskan alasan mengapa ragam bahasa yang baik. Ragam bahasa itu apa? Teman-teman yang sudah memperhatikan video belajar saya pasti ya minimal sudah tahu sedikit lah. Jadi ragam bahasa itu gini. Kita kan dibedakan dari seluruh budaya, masing-masing budaya di Indonesia kan banyak ya. Ada Jawa, kemudian Sunda, kemudian Sulawesi, Makassar, dan lain Betawi, dan lain sebagainya. Terkadang masing-masing orang, misalkan kita punya 3 teman nih. 3 teman, kamu sendiri mungkin dari Jawa. Teman yang satu lagi dari Sunda. Teman satu lagi dari Makassar. Pastikan mereka ketika merantau di Jakarta, yang notabene rumah kamu di Jakarta dan teman-teman kedua teman kalian itu merantau di Jakarta, itu kan mereka berdua itu membawa adat istiadat setempat kan, betul? Membawa adat asalnya ke Jakarta. Contoh, kamu bercakap menggunakan bahasa Betawi. Misalkan gini, misalkan teman kamu namanya Kaisar lah. Hei Kaisar, lo hari ini sudah makan belum? Lo termasuk ragam bahasa yang bagus bukan? Bukan, Pak. Bukan. Itu bahasa apa? Bahasa adat, atau bahasa keseharian, bahasa umum. Nah, ketika kalian ditempatkan di kantor atau kalangan pejabat ini ya, atau enggak gini aja deh, yang terdidik, kalian bicara sama dosen kalian di kampus. Berani kalian semuanya menggunakan bahasa lologe gue? Berani nggak? Enggak, Pak. Enggak. Nilai saya jelek, Pak. Itulah. Matilah kau, itu kan bahasa orang sana. Nah, ketika bahasa lo pergaulan itu terbawa di kalangan di kampus, pastikan mengapa harus ada perbedaan bahasa lo gue ketika kalian ngobrol sama dosen kalian? Alasannya apa? Paham? Paham. Nah, sama juga di kalangan pejabat. Nggak mungkin kalian di rapat DPR, yang mudah-mudahan di antara kalian ada jadi seorang DPR nanti ya. Rapat DPR menggunakan bahasa orang pasar, orang preman. Akan dibully habis-habisan sama rakyat Indonesia kalian ya. Apalagi sekarang media sosial cepat sekali tersebar. Paham ya maksudnya ya? Mengapa? Apa itu tuntutan bahasa ragam bahasa yang baik? Apakah itu tuntutan? Apakah itu sekedar hanya menjadi bahan di rapat saja, di kalangan resmi saja gitu ya? Dan di kalangan pengusaha pebisnis. Pebisnis ini contohnya misalkan kalian menawar barang. Misalkan saya ingin membeli apartemen ya. Ketika saya masuk di office marketing, itu kan untuk membawa perasaan yang bagus supaya harganya diturunkan, itu kan mempunyai bahasa-bahasa yang
mancing kan. Contoh misalkan ini, Bapak nama saya Aris, saya ingin membeli apartemen ini dalam angsuran 1 tahun. Harap untuk dikurangin agenda pembayarannya. Dibandingkan dengan bahasa seperti ini, Bapak tolong dong kurangin. Karena kalau tidak dikurangin saya akan mengancam Bapak, saya akan mengancam hidup Bapak. Itu resmi tidak? Ancaman kan? Ancaman itu lebih ke ancaman. Jadi bahasa ancaman itu dengan bahasa resmi yang di awal tadi, baikan atau lebih baik yang mana? Sebetulnya itu tidak usah dicontohkan. Kalian saja sudah paham. Tinggal memberikan alasan masing-masing, yaitu terdidik, pejabat, dan pebisnis atau pengusaha. Dan saya minta satu lagi, berikan satu misalkan terdidik, saya minta berikan satu contoh dialog lah. Dialog itu artinya satu percakapan, berarti 2 dialog. Berarti Anda ngomong sama teman, itu namanya satu dialog, satu percakapan. Paham? Misalkan A ngomong sama B. Saya minta kalimatnya saja, kalimat secara baku, baik dan benar. Bisa dimengerti? Tadi siapa namanya? Irfan. Oke, Irfan, understand? Bisa dimengerti, Irfan? Oke. Oke, silakan yang lain. Satu lagi pertanyaan, ini 5 menit lagi mau selesai nih. Nanti kalau mati secara tiba-tiba, berarti sudah selesai berarti ya. Karena bukan premium. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Tadi kan dari kelas Irfan tuh, sekarang dari kelas yang lain lah. Suka baca novel nggak kalian? Enggak, Pak. Oh, ya. Suka, Coba. Pak. Suka, Pak. Novel apa kira-kira? Genrenya genre apa yang? Pak. Nggak suka, Pak. Romance. Oh, nggak suka. Fantasi, Pak. Yang nggak suka. Yang nggak suka siapa tadi? Fantasi, Pak. Nggak apa-apa, harus Saya jujur. suka baca manga, Pak. Apa? Kenapa Setio tadi bilang apa? Sukanya baca manga. Baca apa? Manga, Pak. Oh, manga. Manga. Saya tuh prihatin dengan kondisi yang sekarang. Jadi banyak sekali para pelajar maupun mahasiswa yang ya mungkin mudah-mudahan kalian suka baca ya. Ayo dong giatkan lagi literasi, karena bagaimanapun membaca itu kan gudangnya wawasan. Kelak kalian nanti butuh namanya relasi. Paham relasi ya? Makanya jadi seorang mahasiswa harus banyak-banyak relasi. Banyakin teman. Banyakin teman seluas-luasnya. Karena itu akan dibutuhkan di kehidupan masa depan kalian. Contoh, buat nanti kerja. Buat pasti ada aja. Pasti kan tidak ada di antara kalian pengen nganggur kan nanti kan. Pengen uang semua kan. Pengen kerja semua kan. Makanya banyaklah berrelasi sama teman. Tidak usah membeda-bedakan teman ini dari A, dari B, tidak usah. Banyakin, save kalau perlu save nomor-nomornya. Dan kunci yang pertama lagi adalah sering-sering baca. Tugas akhir kalian nanti ditentukan di perpustakaan. Referensi itu penting. Saya yakin kok orang yang rajin baca, orang yang banyak wawasan pasti sukses. Karena dia pikirannya luas. Tidak harus ngedongkrok, baik bahasa orang Jakarta kan. Tidak harus diem aja di rumah. Makanya orang yang sering pusing, orang yang sering galau, coba baca-baca. Kalau perlu baca novel saya silakan ke rumah. Rumah saya Cibubur kok, dekat ya. Cibubur rumah saya. Dekat ya, Pak ya? Cibubur mananya, Pak? Jauh, Pak. Saya dekat. Jauh, Pak. Di mananya, Pak? Cibubur saya Jauh, dekat, Pak. dekat Mall Cibubur lah, Plaza Cibubur. Oh ya, tahu, Pak. Tahu. Oh, Junction dekat tahu sama saya. Junction? tahu, Pak. Junction Tahu, Pak. Cibubur ya. Silakan main. Kopi Dekat, bagi Pak, yang sama rumah saya. bagi yang mahasiswa laki-laki, kopi selalu tersedia. Tenang aja. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Oke, silakan. What's your name? Namanya siapa? April, Pak. April. Oke. April Lavigne nyanyi bukan? Iya. Yang nyanyi Iya itu. benar, Ya? Pak. April. Oh. Oke, April nanya apa? Silakan. Literasi itu termasuk ke dalam kemampuan cara mengucapkan bahasa gitu juga nggak sih, Pak? Cara Literasi. bicara gitu, lancaran, literasi. Oh, literasi. Iya. Kalau literasi beda. Begini. Literasi itu bukan dari secara verbal, pengucapan secara langsung bukan. Literasi itu didapatkan dari kita sering membaca,
sering observasi, sering mendengarkan. Jadi kan selama ini yang kita tahu literasi itu Pak membaca, bukan membaca saja. Mendengarkan juga literasi. Lah kalau membaca saja, orang yang tunawicara bisa baca nggak? Tidak bisa. Indra. Tunawicara? Iya, tunawicara itu kan tidak bisa mengucap. Tunarungu dia tidak bisa mendengarkan. Tunawisma apa? Tidak bisa jalan tak cacat. Jadi sebetulnya literasi itu bisa didapatkan dari mendengar, dari membaca, dari observasi, dari merasakan. Paham? Tapi merasakan yang positif ya, jangan merasakan yang negatif. Makanya itu harus benar-benar teman-teman literasi. Contoh misalkan begini, Pak, saya malas baca, Pak. Mendengarkan aja. Pak, saya malas mendengar, Pak. Saya malas mendengar aja. Ya harus baca. Pak, saya malas merasakan, Pak. Ya udah membaca dan mendengar. Pak, saya malas semuanya. Nggak usah hidup.